Shalom, selamat pagi, selamat memasuki hari yang baru, dan salam sejahtera buat kita semua, dimanapun kita berada saat ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini, yang berulang tahun kelahiran, dan yang berulang tahun pernikahan. Kiranya kuasa dan kasih Tuhan selalu menyertai perjalanan hidup saudara, dan memberikan umur yang panjang, kesehatan dan sukacita. Bapak Ibu Saudara yang sedang menderita sakit, kami turut mendoakan kiranya Tuhan memberikan kesembuhan kepada saudara. Begitu juga buat Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami pergumulan hidup, tetaplah bersemangat dengan semangat berpengharapan kepada Tuhan. Kami turut mendukung dalam doa, kiranya kuasa Tuhan memulihkan keadaan kehidupan saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan lewat nyanyian dari buku ND nomor 357 ayat 1. Sana binu mawas dia kabari songoni doa mangido nan solho tutu hati onano de bataki doa uasoni ai abigan idaku oh ini ale Tuhanku. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 34 ayat 9 yang berkata demikian. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kecondongan hati dan keyakinan percaya seseorang sangatlah menentukan arah pilihannya kemana dan kepada siapa seseorang itu berlindung meminta keselamatan, meminta pertolongan. Apabila seseorang itu lebih condong yakin dan percaya kepada kekuatan dan kuasa uang, tentu dia akan memberikan dirinya berlindung kepada uang. Demikian juga kepada manusia dan kepada berhala-berhala lainnya. Tuhan Yesus pernah katakan dalam pengajarannya dalam perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh, yang beritanya tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal 12 ayat 15, ayat 16 sampai ayat 21. Seorang kaya yang merasa bahwa hidupnya sudah aman oleh berlimpahnya harta yang dia miliki. Orang kaya itu berkata, "Jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Melalui ucapannya itu, orang kaya itu telah merasa hidupnya telah aman karena keberadaan hartanya yang berlimpah. Padahal Tuhan berkata kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?
Walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Begitu juga dengan orang yang lebih mencondongkan keyakinannya kepada ilah lain, yang lebih yakin kepada berhala. Setiap orang yang lebih mencondongkan keyakinannya kepada berhala, tentunya mereka itu akan menempatkan dirinya berlindung di bawah kuasa-kuasa berhala. Padahal sesungguhnya dalam firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Habakuk 2 ayat 18 telah dikatakan bahwa apakah gunanya patung pahatan yang dipahat oleh pembuatnya? Apakah gunanya patung tuangan pengajar dusta itu? Karena para pembuatnya percaya akan buatan tangannya, padahal berhala-berhala bisu belaka yang dibuatnya. Nabi Yeremia telah mengatakan bahwa berhala itu semuanya bodoh dan dungu. Petunjuk dewa itu sia-sia, karena ia hanya kayu belaka. Perak kepingan dibawa dari Tarsis, dan emas dari Ufas. Berhala itu buatan tukang dan buatan tangan pandai emas. Pakaiannya dari kain ungu tua dan kain ungu muda. Semuanya buatan orang-orang ahli. Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya, dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya. Yeremia 10 ayat 8-10. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mempercayakan diri untuk dilindungi oleh dewa-dewi dan berhala lainnya adalah perbuatan yang sia-sia. Mempercayakan diri kepada kekayaan dan semua yang ada di dunia ini adalah hal-hal yang kosong. Sebab semuanya itu mati. Tidak mempunyai kuasa, tidak dapat berbuat apa-apa untuk menolong dan untuk menyelamatkan umat manusia. Kita dapat memperhatikan berita yang tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 18 yang menceritakan tentang kisah Allah Baal si Isabel yang disembah oleh sebagian orang Israel zaman masa Raja Ahab. Ketika Nabi Elia membuat acara ritual penyembahan antara mereka yang percaya dengan Baal dengan Elia yang percaya kepada Tuhan Allah. Kesempatan pertama diberikan oleh Elia kepada mereka para penyembah Baal itu untuk membuat persembahan korban bakaran yang kemudian memanggil Allah Baal mereka untuk mengambil persembahan mereka itu. Setelah mereka baru menyusullah Elia memanggil Tuhan Allah supaya Tuhan Allah datang mengambil persembahan kurban bakaran yang dipersembahkan oleh Elia. Ternyata jemaat Tuhan Allah yang dipanggil oleh Elia lah yang benar-benar datang mengambil persembahan bakaran itu. Tetapi Allah Baal Isabel yang mereka sembah itu sama sekali tidak ada. Karena sampai akhir acara 2 kali, 3 kali mereka berseru-seru kepada ilah mereka untuk memanggil supaya ilah mereka itu, ilah Baal itu datang mengambil persembahan mereka. Tetapi sampai akhir acara ilah yang mereka panggil itu tidaklah kunjung datang. Tidak ada jawaban, tidak ada suara, dan tidak ada tanda-tanda perhatian dari Baal mereka. Bagaimana posisi persembahan mereka dari awal, begitu juga posisinya sampai akhir. Tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa ilah mereka itu ada, bahwa ilah mereka itu hidup. Kalau sudah seperti itu, apakah gunanya bagi mereka menaruh percaya kepada ilah yang seperti itu, yang tidak ada, yang tidak hidup, yang tidak dapat bertindak, yang tidak dapat berbuat? Apakah kekuatan ilah seperti itu bisa menolong dan menyelamatkan kita? Kalau memang secara kenyataan
wujud eksistensinya tidak ada. Jadi sia-sialah orang yang menaruh dirinya berlindung dan meminta tolong kepada ilah-ilah lain, kepada berhala lainnya, karena nyatanya semuanya itu tidak ada. Jika uang tidak berkuasa, jika berhala pun tidak mempunyai kekuatan, maka demikian juga manusia tidak mempunyai kemampuan untuk menjadi tempat berlindung bagi kita umat manusia, untuk menyelamatkan kita dari segala kesesakan hidup kita, dari segala ancaman-ancaman, dari kuasa-kuasa iblis yang ingin menerpa kehidupan kita, yang ingin menghancurkan masa depan hidup kita. Firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Yeremia 17 ayat 5-8. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah telah menawarkan kebaikannya kepada kita. Tuhan Allah berkata kepada kita, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dalam Mazmur 50 ayat 15. Oleh sebab itu marilah kita percaya dan mempercayakan diri kita kepada Tuhan Allah. Kepadanya lah kita bergantung, kepadanya lah kita datang berlindung meminta tolong untuk keselamatan kita. Maka kita akan beroleh selamat. Kita akan digendong, kita akan dituntun dan diselamatkan dengan tangan kanannya yang penuh dengan kuasa. Ingatlah janji Tuhan kepada kita yang berkata, sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Yesaya 46 ayat 4. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik yang kami muliakan dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu atas segala kebaikan dan kepedulian yang Tuhan berikan kepada kami hingga pada hari ini. Kami beroleh selamat hari ini karena perlindungan Tuhan. Terpujilah Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Ya Bapa, terima kasih buat sapaan kudus yang telah Engkau sampaikan kepada kami hari ini. Berilah kami keyakinan percaya hanya kepada Engkau ya Tuhan, karena Engkaulah sesungguhnya Allah yang hidup, yang dapat bertindak dan berbuat untuk menuntun dan untuk menyelamatkan kami. Semua yang ada di dunia ini bukanlah penolong bagi kami. Hanya Engkaulah penolong sejati dan juru selamat yang kekal bagi kami. Ya Tuhan, kami memohon pertolongan-Mu untuk saudara-saudara kami umat jemaat-Mu yang sedang sakit saat ini. Kami memohon jamahan Tuhan atas mereka. Jamahlah mereka Tuhan. Sembuhkanlah mereka dari segala sakit penyakit yang sedang mereka derita saat ini. Ya Bapa, kami juga memohon pertolongan Tuhan atas segala pergumulan-pergumulan hidup kami, atas segala persoalan-persoalan kehidupan yang sedang kami alami, yang sedang kami hadapi. Tolonglah dan selamatlah kami ya Tuhan. Pulihkanlah hidup kami. Bebaskanlah kami dari segala kesesakan hidup, dari segala persoalan-persoalan hidup yang sedang kami hadapi. Ya Tuhan, kami mengucapkan syukur atas segala berkat-Mu yang Kau berikan kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam satu hari ini, yang berulang tahun kelahiran dan juga keluarga yang berulang tahun pernikahan. Berkatilah mereka Tuhan, berikanlah umur yang panjang dan sukacita. Ya Tuhan, lindungilah kami di dalam melakukan segala pekerjaan kami satu hari ini. Berikanlah kekuatan kepada kami, dan berkatilah segala apa yang kami kerjakan ya Tuhan. Berkati juga keluarga kami, berkati juga anak-anak kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kami. Kuduskanlah kami dari segala dosa yang kami lakukan.
agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kami, kabulkanlah doa kami ini. Amin.